Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sudut dua garis berpotongan, khususnya pada dimensi 3. Jadi nanti kita akan membahas mengenai dua bangun dulu, yaitu kubus dan juga balok. Kemudian sebelum kita berbicara lebih lanjut, ini sudut dua garis pada bangun ruang itu dibedakan menjadi dua jenis, ya, yaitu yang pertama sudut dua garis yang berpotongan yang nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan yang kedua sudut dua garis bersilangan. Ya, ini harusnya sudut, ya, sudut. Ya, sudut dua garis bersilangan. Nah, yang bersilangan akan saya jelaskan di video berikutnya. Kemudian, nah ini yang penting pada soal tentang mencari sudut dua garis yang berpotongan, biasanya ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, menentukan besar sudut. Nah, ini ya kemungkinan pertama. Jadi nanti ditanyakan berapakah besar sudut yang dibentuk oleh dua garis tersebut. Nah, atau yang kedua adalah menentukan nilai perbandingan trigonometri. Ini mengulang sedikit materi kelas 10 terkait sin, cos, dan tan. Ya, untuk yang kotan, sekan, ataupun yang kosekan jarang dibahas. Jadi seringkali memang hanya sin, cos, ataupun yang tan. Nah, contoh mengenai kasus pada dua garis berpotongan, ini ada dua contoh. Yang pertama, tentang kubus, yang kedua nanti terkait balok. Yang terkait kubus dulu, ya. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm, tentukan besar sudut antara garis AH dan CH. Nah, pada kesempatan kali ini langsung nanti ya, yang penting kalau kita ada soal seperti ini, kita lukis dulu kubusnya, kemudian kita tentukan atau kita buat garis AH dan juga garis CH. Oke, ini proses melukisnya, saya skip ya untuk kubus ABCD EFGH seperti ini. Ya, saya yakin kalian sudah tidak masalah khususnya menggambar kubusnya. Kemudian tadi ada keterangan kita diminta mencari besar sudut antara AH dan CH. Ya, kita hubungkan A dengan H. Ini yang warna merah garisnya. Kemudian CH juga sama yang berwarna merah. Jadi kan ini garis yang berpotongan, ya, berpotongan khususnya di titik H. Ini besar sudut yang ditanyakan. Nah, seringkali kalau ada soal pada bangun ruang, itu kita melihatnya agak kurang jelas, ya, sehingga kita harus melukiskannya ke dalam dua dimensi atau dimensi 2. Jadi, kalau tadi sudah kita tentukan AH sama CH, lebih mudah biasanya untuk membantu kita dalam mencari besar sudut, kita harus menambahkan satu ruas garis lagi, ya tentu yang garis AC, ya, karena kita tadi sudah mendapatkan AH dan CH. Tinggal kita hubungkan A sama C agar terbentuk sebuah segitiga seperti yang di bawah ini. Ya, ACH sekarang sudah kita lukis jadi seperti ini. Nah, untuk sementara kita belum tahu ini segitiga apa, ya, karena nanti jenis segitiga baik itu sama sisi, sama kaki ataupun siku-siku tentu menentukan besar sudut yang dimaksud, yaitu besar sudut yang ini ya, antara AH dan CH. Sekarang kita tentukan panjang masing-masing sisi dari AH, AC, dan juga CH. Kalau kita perhatikan, tadi ada keterangan panjang rusuknya 4 cm. Kemudian AH ini adalah diagonal bidang. Ya, betul, diagonal bidang memiliki panjang, sisi tinggal ditambahkan akar 2. Ya, ini sudah kita bahas di materi jarak pada bangun ruang, yaitu tentu di sini AH-nya adalah 4 akar 2 karena merupakan diagonal bidang. Diagonal bidang itu intinya dari panjang sisi yang diketahui tinggal ditambahkan akar 2. Kemudian CH juga sama ya, ini juga diagonal bidang khususnya pada bidang yang belakang yaitu bidang CDHG. Berarti karena dia diagonal bidang maka sama juga panjangnya 4 akar 2. Kalau kita cek juga untuk yang panjang AC, AC juga sama ya, ini diagonal bidang pada bidang alas yaitu ABCD. Maka
Tentu AC juga sama, yaitu 4 akar 2. Nah, ternyata sudah kita lukis bahwasanya ACH adalah segitiga apa? Segitiga sama sisi, ya, karena panjang sisinya semuanya sama. Nah, teori pada segitiga sama sisi tentu besar sudutnya pun sama semua, ya. Padahal besar sudut dalam segitiga 180, tapi dibagi 3 sudut yang besarnya sama. Berarti 180 tinggal dibagi 3. Maka ketemunya berapa? 18 bagi 3, 6 tambahkan 0. Berarti 60 derajat. Ya, sehingga pada soal nomor 1, besar sudut antara AH dan CH adalah 60 derajat. Nah, seperti ini ya cara menjawabnya. Jadi, kalau pertanyaannya besar sudut, biasanya yang menjadi jawaban adalah sudut-sudut istimewa, ya. Yaitu pada materi dulu di trigonometri, sudut istimewa diantaranya 30, 45, ya, 60. Itu terkait sudut-sudut pada segitiga, ya, yang tadi. Kemudian kita ke nomor yang kedua. Yang kedua ini khususnya bangun balok. Nah, ini ya sedikit berbeda dari yang pertama. Bangun balok, kemudian ada keterangan panjang rusuk PQ 12, QR 9, dan RV 8. Jika θ adalah besar sudut yang dibentuk antara PR dan PV, tentukan nilai sin θ. Oke, silakan kalian bisa memulai dulu dicoba untuk soal nomor 2. Nanti jika ada kesulitan atau mungkin ya sudah ketemu juga nggak masalah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya, kita cocokkan apakah jawaban kalian sudah betul atau belum. Nah, untuk soal nomor 2 juga sama seperti yang tadi. Ini gambar ya. Untuk kasus nomor 2 sudah saya lukiskan seperti ini. Kubus balok ya, PQRSTUVW sudah saya lukis. Kemudian panjang-panjangnya juga sudah. PQ ini 12. QR sisi yang samping 9 dan yang tegak ini 8 cm. Θ adalah besar sudut yang dibentuk oleh PR dan PV ya. PR kita lukis yang garis warna merah, PV juga sama. Berarti otomatis sudut yang dibentuk adalah sudut yang ini. Ya, ini adalah sudut θ. Nah, seperti ini ya kasusnya. Kita tahu bahwasannya PRV ini adalah segitiga siku-siku ya, karena ini tegak, kemudian PR itu adalah diagonal bidang ya, karena kita tambahkan seperti ini garis tambahan sehingga terbentuk bangun PRVT ya. Jadi barangkali yang kok bisa tegak lurus Pak, dari mana ya, kita bisa menambahkan tadi garis VT sehingga kan ini PRVT itu adalah bangun segi 4 persegi panjang, betul ya. Karena ini persegi panjang, ya otomatis ini sudutnya siku-siku, ya. Sehingga kalau dilukiskan kasusnya pada dimensi 2 seperti ini, PRV siku-siku di R, kemudian ini adalah θ. Tinggal kita cari ya masing-masing panjang sisinya. PR sudah kita tahu panjangnya adalah 8 cm. Kita belum tahu ini panjangnya PR, ya. Bisa kita pakai Pitagoras. Kenapa Pitagoras? Karena ini PQR juga siku-siku ya. Ini kan bangun persegi panjang juga yang bawah. Persegi panjang otomatis sudut Q-nya ini siku-siku. Sehingga kalau dilukiskan kita bisa menggunakan Pitagoras ya. Berarti PR bisa kita hitung dari akar PQ kuadrat ditambah yang QR kuadrat, yaitu 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Ini kalau kita lanjutkan, 12 kuadrat 144 ditambah 9 kuadrat 81. Kalau kita jumlahkan maka kita peroleh angka 225 ya, di akar. Nah, tinggal di akar ketemunya berapa? 15. Oke, berarti kita peroleh panjangnya PR ini ya, tadi sisi yang bawah ini adalah 15 cm. Nah, silakan kamu cari PV juga. Kenapa cari PV? Karena sin θ. Sin itu kan ya, dulu waktu kelas 10 singkatannya adalah demi. Depan bagi miring ya. Depannya 8 bagi yang sisi miring. Nah, ini sementara kan masih tanda tanya ya, kita belum tahu.
Cuma karena ini segitiga siku-siku juga, berarti bisa menggunakan Pitagoras sekali lagi. Yaitu kita mencari panjang PV itu sama dengan akar dari yang 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat tadi sudah kita tentukan ini ya, berarti 225 ditambah 64. Ya silakan nanti kalau yang belum selesai bisa didetailkan ya perhitungannya. Kalau yang sudah paham bisa langsung ketemu 289. Ini kalau di akar maka kita peroleh PV-nya 17. Ya, berarti kita peroleh depan bagi miring, depannya memiliki panjang 8, miringnya 17. Sehingga sin theta pada kasus soal nomor 2 adalah nilainya 8/17. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.